831 Huo Sanxiao dan selebriti wanita terkenal. Kamu ingin makan apa? Beritahu Paman Tampan akan membelikannya untukmu. Petik 2. Mumu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ultraman akan datang dan menangkapmu. Dasar bajingan, jauhi aku dan ibu. Penjahat besar. Huo Zixing berkata dengan bangga. Paman tidak takut, Paman bisa memukul Ultraman sampai kamu tidak bisa melihatnya lagi. Awalnya, dia hanya bercanda, tapi entah kenapa Mu mengedipkan matanya dan menangis. Huo Zixing panik, ia menegakkan punggungnya dan menunjuk ke Mumu. Hei, cepat urus anakmu. Aku kira aku menindasnya. Petik 2. Apa Huo Zixing tidak punya pikiran? Aku tidak tahu. Dia membungkuk dan memeluk Mumu dan menepuk punggungnya. Titik koma tanda tanya petik 2. Setelah itu, dia menatap tajam Huo Zixing. Petik 2 petik 2. Jimmy benar, Huo Sanxiao, kamu masih cocok untuk hidup sendirian. Siapa yang menikah denganmu di masa depan, pasti akan sangat disayangkan. Petik 2. Ekspresi Huo Zixing seketika berubah. Apa maksudmu? Secara harafiah, putraku terkejut. Sekarang aku akan membawanya pulang ke rumah Huo Sanxiao. Pergilah pelan-pelan. Petik 2. Huo Zixing menatap punggung mereka berdua, dan dia merasa lebih kesal saat keluar untuk berjalan-jalan. Pasti sudah terlalu lama tidak ada pasangan yang kesepian. Keesokan harinya, berita tentang tuan muda ketiga Huo dan selebriti internet wanita terkenal muncul di salah satu bar. Sebaliknya, sekelompok orang merasa bahwa ini adalah Huo Sanxiao yang mereka kenal. Sejak berbicara dengan Huo Zixing, Yan Jingyi mulai merasa seperti anak panah. Dia akhirnya menyelesaikan permainannya 1 hari sebelumnya. Kak Jin, pemandangan ini sangat bagus, begitu banyak makanan enak. Apa kamu mau pergi bersama kami selama beberapa hari? Wu Jing jelas telah menjadi pengikut Yan Jingyi, jadi dia akan mengikutinya kapanpun dia punya kesempatan. Di mata Wu Jing, dirinya telah menjual dirinya kepada Yan Jingyi dan menjadi miliknya. Kebetulan dia juga artis pertama yang menandatangani kontrak dengan studio Bandit. Aku kembali untuk mengejar cinta. Apa yang kamu tahu? Syuting untuk membantuku menghasilkan uang. Mengejar cinta. Kak Jin, kamu jatuh cinta. Istri tua juga tidak termasuk cinta. Impian adalah cintaku. Petik 2. Dulu, dia memang bermimpi untuk meniduri Huo Erdok. Kak Jin, kamu sangat hebat, aku harus belajar darimu. Petik 2. Yan Jingyi mencubit pipi Wu Jing dengan lega. Anak baik, selain sutradara, kamu adalah orang yang paling pengertian di seluruh kru. Ketika kamu membantuku mendapatkan uang 1 juta yuan, kakak akan memperkenalkanmu dengan pacar kaya. Petik 2. Ada terlalu banyak wanita cantik di sekitarnya yang tidak bisa menemukan tempat yang baik untuk mereka. Tidak tahan lagi, Yan Jingyi memikirkan Shen Yan lagi. Entah kapan Yan Yan akan kembali. Yan Jingyi memberitahu Huo Zixing bahwa setidaknya harus menunggu seminggu lagi untuk pulang. Huo Zixing benar-benar mempercayainya. Beberapa hari ini, dia hanya tinggal di perusahaan secara naluriah. Jika tidak, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang ketika menghadapi rumahnya yang dingin. Direktur Huo, apakah malam ini masih tinggal di kantor? Sebelum pulang kerja, asisten Wen secara khusus bertanya kepada Huo Zixing. Dia adalah 24 yang maha kuasa dan harus menyiapkan makan malam untuk bosnya. Huo Zixing baru saja akan menyetujuinya. Setelah memikirkannya, dia mengubah kata-katanya lagi. Petik 2. Iya, petik 2. Asisten Wen menemukan bahwa suasana hati Direktur Huo sangat buruk dalam beberapa hari terakhir, yang membuat suasana di seluruh perusahaan menjadi sangat serius. Saya tidak tahu apakah itu terkait dengan nyonya muda kedua. Saat ini, Yan Jingyi telah menyeret 2 koper besar ke depan pintu. Huo selalu gila kerja, dan dia pasti tidak kembali pada jam ini. Kenapa tidak kau bersihkan dulu? 832 dimakan oleh Huo Zixing. Setelah mandi, dia mulai mengantuk. Langit di luar jendela baru saja gelap, dan jalanan masih penuh dengan lalu lintas. Yan Jingyi meringkuk di sofa sambil menonton TV, pikirannya sudah melayang jauh. Huo Erdok, jika kamu tidak kembali, aku akan tidur. Tepat ketika dia masih linglung, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar, diikuti oleh suara langkah kaki yang tenang. Begitu melewati penghalang, Huo Zixing melihat Yan Jingyi di sofa. Rambutnya berantakan, dan piyamanya juga tampak sedikit berantakan. Saat ini,
dia sedang menatap dirinya dengan mata seperti rusa kecil. Huo Zixuan tiba-tiba terhempas di salah satu bagian hatinya. Tanpa menunggu Yan Jingyi berbicara, dia sudah melangkah maju dan menekan orang itu di sofa. Direktur Huo, kamu lapar. Lapar? Aku ingin memakanmu dulu. Petik 2. Bibir Yan Jingyi tiba-tiba terasa panas. Dalam sekejap, Yan Jingyi tenggelam dalam ciumannya. Sengit dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, Yan Jingyi merasa dadanya terasa dingin. Begitu ingin menghentikannya, ia ditahan oleh Huo Zixuan. Petik 2. Yan Jingyi membela diri. Tentu saja, ayo kita pergi. Dia menunjuk ke arah kamar tidur utama, jangan di sini. Seperti yang kamu inginkan. Petik 2. Dia tidak pernah makan daging babi, dia selalu melihat babi berlari, dan dia juga bermimpi, tapi ini benar-benar hari yang dia alami. Yan Jingyi bersumpah kalau dia benar-benar ingin menggigit Huo Zixuan sampai mati. Air matanya terasa sakit, dan wanita jalang ini masih terus mengalir. Novel itu bohong, film juga bohong. Melihat Yan Jingyi yang menangis dan wajahnya pucat, Huo Xi mencium pipinya dengan sayang. Nyonya Beining, dia sedang bersabar. Petik 2. Sepertinya aku tidak cukup bekerja keras, tapi istriku masih memiliki energi untuk mengatakan sumpah serapah. Petik 2. Huo Zixuan, kau bajingan. Dia salah, dia seharusnya tidak pernah mempertanyakan kemampuan Huo Erdok sebelumnya, terutama di depannya. Dia mencurigai Huo Erdok adalah reinkarnasi dari iblis. Ketika bangun, waktu makan siang telah berlalu. Yan Jingyi duduk sambil menyeret tubuhnya yang lelah. Melihat posisi kosong di sampingnya, ia mengambil ponselnya dengan wajah sedih. Ada juga pesan dari Huo Zixuan di WeChat yang mengingatkannya untuk ingat makan. Dia menelan air matanya dan dengan cepat mengetuk layar ponselnya. Petik 1. Kali ini Huo Zixuan menjawab dengan cepat, Nyonya, apa yang harus dilakukan sudah dilakukan. Jika belum puas, tunggu sampai malam. Sebenarnya kemarin malam dia juga cukup berani. Dia ingat Huo Zixuan memiliki bekas gigitan di bahu kanannya. Dia berkata ingin bercerai, tapi hatinya masih jujur. Dia merindukannya lagi. Jika terus seperti ini, dia akan menjadi batu di kepala. Apakah gadis remaja memiliki mentalitas seperti itu setelah menjadi wanita? Tan Sansang sedang membawa rekan kerjanya yang baru untuk akrab dengan lingkungan. Ketika Yan Jingyi menelepon, ia langsung mengangkatnya tanpa berpikir. Alhasil, kalimat pertama yang diucapkan oleh orang itu adalah, Sang, apakah kamu dan Tuan Huo ingin membunuh semua pria di dunia ini untuk pertama kalinya? Setelah itu, apakah Anda gila pada Tuan Huo San? Apakah Anda merasa bahwa Anda tiba-tiba menjadi lemah, lembut, manja, dan feminin? Wajah Tan Sansang langsung memerah. Petik 2. Jingyi, kamu, apa yang kau lakukan? Yan Jingyi berbaring di sofa sambil menatap langit-langit. Dia selalu merasa wajah Huo Zixuan juga bisa terlihat di sana. Petik 2. Aku merasa aku sangat sakit. Aku mungkin menderita penyakit mematikan, yaitu penyakit mematikan bernama Xiangxi. Petik 2. Jingyi, aku sedang bekerja sekarang. Aku akan meneleponmu nanti, oke? Yan Yini tiba-tiba meraung. Aku dan Huo Zixuan sudah tidur. 833 Direktur Tang tidak suka aku jelek. Tan Sansang tertegun selama setengah detik dan tiba-tiba tersadar. Petik 2. Jingyi, apa katamu? Aku dan Huo Zixuan sudah melakukan itu sejak bisa melahirkan. Petik 2. Setelah melirik rekan kerja baru, Tan Sansang sedikit malu. Bukankah hubungan kalian normal? Sang, aku sudah tidak polos lagi. Menurutmu, apakah Huo Zixuan akan membuangku setelah bosan bermain dengan gadis ini? Tan Sansang tidak menyangka bahwa Yan Jingyi akan mengkhawatirkan masalah ini. Jingyi, kamu adalah yang terbaik. Sekarang aku sangat sibuk untuk meneleponmu kembali setelah bekerja. Sampai jumpa. Setelah berbicara, dia dengan cepat menutup telepon dan menyadari bahwa rekan kerjanya sedang menatapnya dengan iri. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kak Sang benar-benar iri padamu. Bukankah Yan Jingyi yang meneleponmu barusan? Rekan kerja baru itu berjabat tangan. Teman sekamarku menyukainya. Bisakah kamu membantuku meminta tanda tangan? Ulang tahun teman sekamarku akan segera tiba. Petik 2. Ini tidak masalah, aku akan memperkenalkannya padamu dulu. Beruntung macam apa yang bisa menjadi teman baik bintang besar. Yan Jingyi merasa tubuhnya sangat lelah. Awalnya dia merasa sangat tertekan, tapi sekarang dia merasa sangat sedih.
Nah, sebenarnya lumayan. Dia berencana untuk kembali ke rumah keluarga Huo untuk makan siang, tetapi begitu dia hendak pergi, dia bertemu dengan Tang Qing yang tinggal di seberang. Tang Qing biasanya terlihat sangat santai bahkan saat mengenakan jas. Hari ini dia jarang berdandan dengan ketat dan tampan. Nona Yan, kebetulan sekali. Petik 2. Suasana hati Yan Jingyi sedang baik, sikapnya terhadap Tang Qing juga jauh lebih baik. Hari ini Direktur Tang berdandan dengan baik. Sebenarnya, aku sangat baik setiap hari, tapi Nona Yan tidak menyadarinya. Setelah jeda, Tang Qing tiba-tiba bertanya, Nona Yan sudah makan? Tidak. Petik 2. Kebetulan aku ingin menghadiri sebuah pesta. Nona Yan tidak lupa berjanji padaku di kota Hong Kong sebelumnya, kan? Tang Qing membantunya menangani ular di sana. Dia berkata bahwa dia berhutang budi pada Tang Qing. Apakah dia berencana untuk mengembalikannya begitu cepat? Bisnis kita selalu bicara kredit, katakan saja, bagaimana kamu ingin aku mengembalikannya? Petik 2. Apakah profesi aktor sangat kredibel? Tang Qing curiga selama 2 detik, tapi Wei juga tidak apa-apa. Nona Yan menemaniku ke pesta, apa yang aku katakan, kamu hanya perlu mengangguk setuju. Petik 2. Mungkinkah ini perjamuan Hongmen? Melihat wajah waspada Yan Jingyi, Tang Qing tersenyum. Wei yakin, ini adalah pertemuan keluarga. Kebanyakan keluarga Tang tinggal di luar negeri, tidak ada yang bisa mengenalimu. Petik 2. Pertemuan keluarga. Mau tidak mau, dia teringat kejadian di mana dia bertemu dengan ayahnya di rumah Zhuang Heng. Itu adalah orang yang sangat pintar. Ayah Tang Qing pasti adalah wanita nomor 1 dalam keluarga. Bolehkah aku menolaknya? Aku tidak menyangka Nona yang tidak suka menepati janjinya. Petik 2. Sial. Pergilah, siapa takut. Tunggu aku pulang dan berganti pakaian. Petik 2. Ketika Yan Jingyi keluar lagi, Tang Qing merasa seluruh tubuhnya telah ditarik keluar. Awalnya dia mengira dia akan berdandan, tetapi dia tidak menyangka akan keluar dengan seragam sekolah Inggris. Lupakan saja, dia juga memiliki 2 kuncir kuda. Nona Yan, dandananmu ini. Direktur Tang ini tidak suka aku jelek. Melihat Yan Jingyi, kalau begitu, kalau kamu berani mengangguk, aku akan membunuhmu. Tang Qing terdiam sejenak. Petik 2. Yan Jingyi tidak menyangka Tang Qing akan membawa pengawal dengan 1 mobil keluar. Semua kerabatmu adalah monster. Nona Yan langsung tahu ketika melihatnya. Petik 2. 834 sepertinya masuk ke sarang bandit. Awalnya mereka mengira ini adalah pertemuan kecil belasan orang. Ketika tiba di hotel, mereka menyadari bahwa ini mengundang semua bajingan lokal di kota. Keluarga Tang adalah salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga kaya di antara keluarga kaya, tidak disangka keluarga Tang ternyata. Seluruh aula di lantai pertama dibungkus, dan ada berbagai macam makanan lezat yang dipajang di lebih dari selusin meja bundar. Selain meja Tang Qing dan ayahnya, Tang Zengyun, yang sedikit normal, meja lainnya, baik pria maupun wanita, duduk di sana sambil minum dan bermain tinju. Sang Xia ingat bahwa di desa Heiyun dulu, teman-temannya juga makan dan minum seperti ini. Tidak ada etiket yang memperhatikan, bagaimana nyaman dan bagaimana datang. Sang Xia membuat Nona Yan terkejut. Mereka semua lahir sebagai gangster, dan beberapa masih melakukan bisnis gangster. Tang Qing berdiri di samping Yan Jingyi dan berkata dengan suara berat. Yan Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Di keluarga Tang, Tang Qing dan Zhuang Heng adalah keberadaan yang unik. Astaga, bukankah ini Tang Qing? Wanita cantik ini adalah kekasih lamamu. Belum pernah melihat Tang Qing memperlakukan wanita untuk menghadiri pertemuan keluarga. Pasti pacarnya, kan? Melihat Tang Qing, seluruh keluarga berkumpul dan melihat Yan Jingyi sebagai penonton. Siapa namamu? Cantik seperti bintang besar. Sepertinya kamu masih seorang mahasiswa. Astaga, Tang Qing, anak ini sekarang bahkan sudah menjadi murid perempuan. Dulu pacar Tang Qing tidak secantik ini, benar kan? Wanita itu sangat sial. Petik 2. Tang Qing punya mantan pacar. Seolah menemukan berita besar, mata gosip itu langsung tertuju pada Tang Qing. Petik 2. Direktur Tang memperkenalkannya padaku. Apa yang kamu lakukan di masa lalu? Setelah mengatakan ini, Tang Qing tiba-tiba tersenyum. Wei berkata, bagaimana mungkin wanita itu bisa membuat hatiku lebih baik? Astaga, sepertinya gadis ini benar-benar pacar Tang Qing. Ayo, duduk di sini.
Keluarga Tang tidak perlu banyak aturan, ambil saja apapun yang mereka mau. Wanita parubaya yang agak gemuk itu dengan antusias menggandeng tangan Yan Jingyi ke kursinya. Ini adalah bibi ketiga dan negara melakukan bisnis tentara bayaran. Yan Jingyi tiba-tiba terkejut. Penampilan ini sama sekali tidak berhubungan dengan profesi ini. Tang Qing mulai memperkenalkannya lagi. Setelah berputar-putar, Yan Jingyi menemukan bahwa selain ayah Tang Qing dan dua saudara kandungnya yang ingin membuka bisnis dengan sia-sia, hampir semua orang masih berada di area abu-abu. Pantas saja Tang Qing begitu percaya diri dimanapun dia berada, bahkan Huo Zishan pun berani memprovokasinya. Selain ayah Tang Qing, kerabat keluarga Tang lainnya baik-baik saja. Nona Yan tidak terkejut, kan? Yan Jingyi sedang bermain tinju dengan teman sebangkunya. Mendengar itu, dia menatap Tang Qing dengan sedikit bingung. Kenapa kamu terkejut? Kerabat keluarga kami berbeda dengan orang-orang munafik keluarga Huo. Petik 2. Dia tidak tahu apakah kerabat keluarga Huo munafik atau tidak. Saat itu, kerabat keluarga Tang membuatnya merasa seperti akan kembali ke desa Heiyun. Hei, kamu memanggil Huzi, kan? Ayo kamu kalah. Yan Yi membalas Tang Qing sambil berteriak. Sepertinya masuk ke sarang bandit. Rasanya cukup bagus. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita melihat kerabatnya, dan ini reaksinya. Pantas saja Tang Qing menyukainya, ternyata cukup unik. Tang Qing berdiri di belakang Yan Jingyi dan melihatnya bermain tinju. Gadis ini tidak tahu dari mana dia belajar, dan dia hampir tidak pernah kalah. 835 merindukan istri mungilnya. Kalau aku tidak salah ingat, sepertinya dia adalah nyonya muda kedua keluarga Huo. Petik 2. Tang Zhenyin tiba-tiba berjalan di belakang Tang Qing. Sejak kapan kamu belajar menjadi selingkuhan orang lain? Tang Qing berpura-pura terkejut. Aku selalu suka menjebak orang lain. Ayah tidak tahu. Kamu, Tang Zhenyin memelototi Tang Qing dengan marah. Dia menunjuk hidung Tang Qing dan hendak memakinya. Dia juga berpikir bahwa kekuatan sebenarnya Tang Qing hanya bisa menyerah. Petik 2. Li Juan, Zuang Li Juan, Ibu Zuang Heng. Tang Qing mencibir. Untuk apa mengajakku makan malam dengan kekasihmu? Apa kamu berharap aku bisa merebut sudutmu? Tang Qing. Tang Zhenyin tidak bisa menahan amarahnya, dan matanya langsung tertarik. Tang Qing tersenyum dengan tenang. Ayahku merindukan istrinya. Semuanya, lanjutkan. Petik 2. Yan Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka berdua. Bukankah istri kecilnya adalah Zuang Li Juan? Wanita itu bukanlah orang yang baik. Sudah sore setelah makan malam. Lagi pula, mereka adalah tetangga. Yan Jingyi pulang dengan mobil Tang Qing. Huo Zishan mengendarai mobil dengan sangat stabil. Tapi Tang Qing berbeda, dia sepertinya tidak suka disalip. Begitu mobil melewatinya, dia akan menambah tenaga. Aku curiga kamu yang menyebabkan 9 dari 10 kecelakaan mobil di Sengjing. Yan Jingyi meraih sabuk pengaman dengan erat dan menatap lurus ke depan. Nona yang tidak merasa kecepatan mobil seperti ini sangat menarik. Direktur Tang, tolong bantu aku membeli asuransi. Petik 2. Dia sepertinya belum membeli risiko kematian yang tidak terduga untuk dirinya sendiri, jadi dia harus mengaturnya nanti. Tang Qing menyadari bahwa jalan pikiran Yan Jingyi benar-benar tidak bisa dipahami oleh pemikiran orang biasa. Bukankah seharusnya gadis berteriak padanya untuk pelan-pelan? Yan Jingyi masih mencoba menjebak Tang Qing. Petik 2. Aku pikir Direktur Tang juga tidak kekurangan uang, jadi belikan aku yang paling mahal. Petik 2. Nona yang terlalu khawatir, naik mobilku lebih aman daripada mobil Huo Zishan. Petik 2. Hehe, benar-benar tidak terlihat. Nona Yan merasa bagaimana dengan kerabatku? Lumayan. Petik 2. Tang Qing memperlambat kecepatannya. Kebetulan mereka juga menyukaimu. Apakah Nona Yan benar-benar tidak ingin meninggalkan Huo Zishan dan masuk ke dalam pelukan Tang? Kenapa orang ini begitu bodoh? Yan Jingyi menangis terseduh-seduh. Petik 2. Petik 2. Aku galak, tidak berpendidikan, atau kejam, atau wanita yang sudah menikah. Direktur Tang, kenapa kamu begitu? Ada begitu banyak bunga liar di luar sana menunggu untuk Anda memetik. Dulu mungkin, sekarang dia adalah orang Huo Erdok. Bagaimana ini? Aku menyukai wanita yang sudah menikah. Petik 2. Yan Jingyi segera menatap Tang Qing dengan tatapan yang sangat aneh. Setelah beberapa saat, ia menghela napas. Petik 2. Begini saja, jika Yan Yan dan Tuan Shen tidak bisa berbicara,
aku akan memperkenalkan Yan Yan kepadamu. Petik 2. Tang menyukai Nona Yan. Sayangnya Nona Yan tidak memiliki saudara perempuan, jadi dia hanya bisa terus menyukaimu. Jika tidak ada saudara perempuan, salahkan orang tuaku. Ketika keduanya berjalan berdampingan keluar dari pintu lift, mereka secara tidak sengaja menemukan Huo Zixuan berdiri di depan pintu. Dia bersandar di dinding di samping pintu dengan ekspresi suram dan sangat jelek. Melihat keduanya keluar bersama, bahkan sepasang mata yang selalu tenang itu memancarkan aura yang kuat. Namun, ia tetap tenang menghadapi Yan Jinyi. Karena Nyonya sudah selesai bermain, dia datang saja. Petik 2. Yan Yinyi juga sedikit terkejut ketika melihat Huo Zixuan. Petik 2. Kamu pagi sekali hari ini. Bagaimana bisa aku tahu kalau hubungan Nyonya dan Direktur Tang begitu baik? Selanjutnya bab 836 mudah mempengaruhi IQ.